Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, English learner? In this series of English lesson for beginner, now we are going to learn about noun. Jadi kita akan belajar tentang noun. Setelah sebelumnya kita belajar tentang the part of speech atau bagian-bagian dari suatu kalimat. Noun adalah nomina atau kata benda, yaitu kata yang berfungsi untuk menyatakan benda, tempat, tumbuhan, hewan, gagasan, atau segala sesuatu yang dibendakan dan berfungsi sebagai kata benda. Macam-macam kata benda. Dalam bahasa Inggris, ada 5 macam kata benda, yaitu 1. Abstract and concrete noun, 2. Common noun, 3. Proper nouns, 4. Collective noun, 5. Material noun. Berikut penjelasan singkat dari 5 kata benda tersebut. Yang pertama adalah abstract and concrete noun. Abstract noun adalah kata benda yang tidak dapat diraba dengan tangan kita, atau bisa disebut bahwa benda tersebut tidak berwujud. Jadi, kata benda atau benda itu tidak hanya yang dapat kita raba atau berwujud. Ada juga abstract noun, kata benda yang digunakan untuk sesuatu benda yang fungsinya sebagai benda tapi tidak berwujud. Contohnya di sini adalah happiness. Happiness adalah kebahagiaan. Happiness berasal dari kata sifat happy, perasaan bahagia. Ini adalah kata sifat ya. Happy itu adalah kata sifat. Ketika ditambah akhiran ness, maka berubah menjadi happiness yang menjadi fungsinya menjadi kata benda yang artinya kebahagiaan. Jadi kebahagiaan atau happiness ini bukanlah sifat dari suatu keadaan ya. Jadi kata sifat itu adalah untuk menerangkan keadaan, sedangkan kebahagiaan di sini adalah bendanya. Tapi kebahagiaan ini tidak bisa kita raba keberadaannya. Itu ya. Jadi masih banyak abstrak noun dalam kehidupan kita. Kalian bisa, English learners bisa mencarinya sendiri. Oke, yang kedua adalah concrete noun. Concrete noun adalah kata benda konkret yang nyata dan berwujud yang dapat dilihat, diraba oleh panca indera. Ini adalah kata benda atau benda yang biasa, ya. Chair, kursi, magazine, majalah, fence, pagar. 3 kata ini atau ketiga benda ini berwujud dan bisa kita raba. Kata atau benda tersebut di atas dapat kita raba dan kita lihat sehingga disebut konkret atau ada dan berwujud. Itu yang pertama, yaitu abstract noun dan concrete noun. Abstract noun tidak berwujud, sedangkan concrete noun yang berwujud. Yang kedua, common nouns adalah kata benda umum yang menunjukkan jenis, kelas dari orang, benda, tempat, dan sebagainya. Penulisan common noun tidak ditulis menggunakan awalan huruf kapital, kecuali jika ditempatkan di awal kalimat. Jadi di awal kalimat kita harus menggunakan huruf kapital. Contohnya adalah book, tool dengan city. Book itu buku, ya. Tool itu alat, city itu kota. Ini benda-benda umum. Masih umum, ya. Jadi ini disebutnya common noun. Jadi tidak menggunakan huruf kapital, sebab umum. Yang ketiga adalah proper noun, adalah nama orang, tempat, dan sebagainya yang tertentu, yang khusus menunjuk dia saja. Proper noun selalu menggunakan huruf kapital di awalnya, ya. Jadi ini sudah menunjuk ke benda atau orang atau tempat tertentu, ya. Kalau di atas ada book, itu umum. Kemudian ada tool, itu alat. Sedangkan untuk proper noun, ini sudah menunjuk ke benda atau orang atau tempat yang tertentu. Contohnya untuk orang, ini adalah Ihsan. Ihsan ini adalah orang tertentu. Purwakarta ini adalah kota tertentu.
Bandung adalah kota tertentu. Kanada itu adalah negara tertentu. Jadi common noun-nya adalah country, negara, sedangkan proper noun-nya adalah Kanada, Indonesia, ya. City itu adalah umum, kota, ya, karena banyak kota. Tapi kalau sudah Purwakarta itu menunjuk ke kota tertentu. Jadi menggunakan huruf kapital, ingat ya. Jika nama orang, tempat, dan sebagainya yang menunjukkan tertentu itu menggunakan huruf kapital. Yang keempat adalah collective noun. Adalah suatu kelompok atau kumpulan yang bisa dianggap satu unit atau kumpulan sejumlah anggotanya. Jadi bisa dianggap singular satu unit, bisa juga dianggap plural atau sejumlah kumpulan anggotanya, ya. A jury, kemudian a committee. Juri itu ada banyak, tapi bisa juga satu. Sekumpulan juri, bisa juga committee, juga sama ya. Collective noun dapat berupa manusia, binatang, dan benda. Beberapa kata tertentu biasa digunakan untuk membuat collective noun. Berikut beberapa contohnya: a company of friends, kumpulan teman-teman; a flock of sheep, kelompok kawanan domba. Ini masih banyak kata tertentu yang digunakan untuk membuat collective noun. Ya, ini hanya sebagian saja. Yang terakhir adalah material nouns. Adalah nama yang menunjukkan nama benda yang terjadi dengan sendirinya, yakni bukan buatan manusia. Contohnya gold, copper, iron, ya. Ini nama-nama benda yang terjadi dengan sendirinya. Demikian penjelasan sekilas tentang noun ini, mudah-mudahan bermanfaat. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.